Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu apa kalian pernah melihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat mendengar ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Di sini Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Seperti kata gua di awal tadi, gua mau ceritain pengalaman gua waktu gua jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak. Dimana salah satu orang yang gua kawal itu jadi pocong. Gua gak pakai gambar-gambar gitu. Memang gak ada dokumentasinya. Dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Februari 2008, waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya gue gak ikut, soalnya gue gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Pak Arya dulu miskin, sekarang juga sih. Betul, gue orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak, karena di kelas gue, cuma gue satu-satunya ya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun meledek gue. Harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak. Orang tua kamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain gue. Hati gue sebetulnya hancur. Diledek kayak gitu. Gue marah. Gue kesel. Gue pengen berhenti sekolah aja. Tapi gue coba kuat. Gue coba bertahan. Gue maksain senyum. Padahal gue pengen banget nangis. Kesel gue, mereka gak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat ke sekolah. Walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ledek gue. Karena gue gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget. Sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gue mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah. Tapi daripada kelaparan, ya mending gue puasa. Lama-lama gue jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain pulang sekolah pada main, gue udah mulai kerja. Kerja ini, itu, uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka ngumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit, gue juga nabung di kaleng susu. Waktu SMA, gue gak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu. Udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal. Kaki gue perban biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gue gak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu gue belum kering atau dan rusak. Waktu SMA, gue cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin, yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur. Gue kerja di pasar. Gue jadi kuli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul di terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin gue lalu nanya, "Arya, lagi ngapain?" "Arya ngikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya. Ini nomor HP kakak. Ini ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar,
Gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang, kalau Arya butuh apa-apa, bilang kakak ya. Nah, di situ gue ketemu sama abangnya, dikenalin. Terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat, sekolah yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang. Intinya gue dapet kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang. Yang lain yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok, 3 cewek, orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil. Gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya, berat gak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak. Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul ngelilingin api unggun. Semua seneng-seneng main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gue yang paling muda, umur gue 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya 23 hingga 25. Abangnya kakak gue kelas itu yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama, botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini udah ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada. Tapi dia nggak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita nggak mau jawab. Secret. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum Ririn jawab, lanjut ke part 2. Salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.